Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Oke, untuk video kali ini kita kan masih berurusan dengan perhitungan delta HR atau perubahan entalpi reaksi gitu ya. Cuman pendekatannya ini beda, pendekatan untuk video kali ini. Sebelumnya di video sebelumnya ya, kita sudah mempelajari perhitungan delta HR. Yang pertama menggunakan kalorimetri, yang kedua menggunakan pendekatan entalpi pembentukan, yang ketiga adalah kita menggunakan energi ikat. Nah, untuk yang video kali ini adalah metode keempat, pendekatan keempat, yaitu menggunakan yang namanya hukum Hess. Nah, apa itu hukum Hess? Let's check it out. Oke, hukum Hess ya. Kita mulai dulu dengan persamaan reaksi aja. Nah, misalkan suatu persamaan reaksi gitu ya. Sebagaimana persamaan pada matematika gitu ya. Persamaan reaksi ini juga bisa dijumlahkan, bisa ditambahkan antara satu dengan yang lain. Misalkan saya punya reaksi lain. Nah, ini. Kalau misalkan saya ingin menjumlahkan kedua reaksi di atas, maka yang perlu kita lakukan adalah tulis saja reaktannya gitu ya. C ditambah CO gitu ya, C tambah CO gitu kan. Nah, ini 0,5O2 tambah 0,5O2 jadinya 1O2 begitu ya. Nah, ini kemudian panah ya, tetap pakai tanda panah, CO tambah CO2, CO tambah CO2 sama nih kayak matematika. Kalau misalnya ada yang sama di ruas kiri dan kanan, kalau dalam hal ini CO ya, maka dia bisa dicoret, set hilang kan, sama-sama satu CO sama satu CO hilang. Jadi totalnya dia akan menjadi nah seperti ini, C tambah O2 menjadi CO2. Nah, hukum Hess itu adalah, misalkan nih, ini kan kita baru saja menjumlahkan dua reaksi ya. Misal data pertama, persamaan reaksi pertama memiliki perubahan entalpi delta H1. Sedangkan persamaan reaksi kedua memiliki delta H2, begitu ya. Ketika ada dua reaksi atau lebih dijumlahkan, maka delta H reaksi hasil penjumlahan itu sama dengan hasil penjumlahan dari delta H reaksi-reaksi penyusunnya. Jadi ibaratnya nih, kalau kita sebut yang atas ini reaksi 1, yang bawah ini reaksi 2, hasil penjumlahannya reaksi 3, ini kan reaksi 1 tambah reaksi 2 menjadi reaksi 3 gitu ya. Maka untuk delta H3 itu sama dengan hasil penjumlahan dari delta H1 tambah delta H2. Begitu ya. Itulah hukum Hess. Oke. Ini kalau dua reaksi, kalau tiga reaksi sama saja, tinggal ditambah-tambahkan begitu ya. Itu intinya adalah kalau ada reaksi ditambah, maka delta H-nya juga ikut ditambahkan. Nah, cara gunainnya gimana sih? Kita lihat contoh ini ya. Oke, kita lihat. Tentukan perubahan entalpi reaksi dari reaksi CH4 tambah 2H2O menjadi CO2 tambah 4H2. Oke, datanya adalah yang ada di bawah ini. Ini ya datanya ya. Nah, ini datanya. Oke. Nah, untuk menentukan nih hubungannya apa dengan dua reaksi yang diketahui dengan reaksi yang dicari ini delta H-nya, kita lihatnya satu persatu dari reaktannya dulu nih. Yang mau kita cari reaktannya adalah CH4. Jadi CH4 di kiri gitu ya. Kita cek reaksi yang diketahui, yang ada CH4-nya yang mana nih? Oh, yang atas gitu ya. Apakah sudah di kiri? Oh, sudah. Great, berarti aman. Jumlahnya berapa CH4-nya? Yang ditanyakan jumlahnya 1 nih, koefisiennya 1. Koefisien yang diketahui 1 juga. Oh, berarti aman gitu ya. Karena reaksi kedua ini nggak ada nih CH4-nya. Oke. Tidak aman. Sekarang H2O boleh dicek, boleh enggak ya. Selanjutnya kita cek produk. Di sini ada CO2 sama H2 gitu ya produknya ya. Kita cek CO2 di mana nih? Berarti nanti harusnya CO2 di kanan ya kalau dijumlahkan gitu ya.
CO2, reaksi pertama nggak ada. Ada nih, di reaksi kedua. Nah, di reaksi kedua ini, CO2-nya di sebelah kiri nih. Padahal yang ingin dicari adalah CO2-nya sebelah kanan. Maka apa yang dilakukan? Reaksinya dibalik. Nah, gitu ya, dibalik. Jadinya gimana ya? Jadi CO plus H2O, ini kasih gas gitu ya. Ada gas juga. Menjadi CO2 gas plus H2 gas. Otomatis delta H-nya ini berubah jadi minus karena dibalik ya, beda tanda jadinya. Nah, gini, oke. Sekarang kita cek jumlah CO2-nya. Apakah jumlah CO2-nya sama? Nah, tujuan yang kita cari ini koefisiennya 1 nih. C4 tadi juga 1. CO2-nya 1. Yang udah dibalik ini apakah 1? CO2-nya 1 juga ternyata. Nah, berarti aman. Tinggal dijumlahkan antara reaksi ini yang saya tandai. Ini dengan itu gitu ya. Kita jumlahkan coba apakah hasilnya sama. Mari kita coba. CH4, mungkin untuk lebih jelasnya terus di bawah sini aja nggak apa-apa ya. Jumlahkan. Kita udah nggak pakai lagi yang ini karena kita sudah balik menjadi yang persamaan reaksi yang warna hijau gitu. CH4 tambah CO. CH4 tambah CO ditambah H2O, 2H2O menjadi CO tambah CO2 tambah CO2 terus ditambah lagi 3H2 tambah H2 atau 1H2 jadi 4H2. Ini sama-sama gas. Oke, kita cek sekarang. Ada yang sama nggak nih? Ada ternyata CO, hilangin. Ini CO juga hilangin. Maka totalnya ternyata reaksinya akan sama dengan ini nih, sama. Nah, berarti delta H-nya gimana nih? Delta HR dari reaksi ini sama dengan penjumlahan antara yang ditandai biru nih. Berarti 206 tambah minus 41. Hasilnya adalah ini 5. Nah, ini 165 kilojoule per mol. Berarti ya jawabannya adalah delta HR plus 165 kilojoule per mol. Itu salah satu pendekatan lain gitu ya untuk menghitung delta HR, yaitu menggunakan hukum Hess. Baiklah, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian materi termokimia. Good luck, selamat belajar. See you in the next video.